Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 12 Farmasi dan Keperawatan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, sebelumnya pada mata pelajaran biologi kita sudah sampai pada materi perkecambahan. Nah, sekarang akan diselanjutkan kembali ya. Nah, di sini pada kecambah itu setiap bagian tubuh dari kecambah itu memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, pada umumnya di bagian ujung dari kecambah itulah yang mengalami pertumbuhan paling cepat. Nah, di sini kalau kita perhatikan dengan seksama, pada bagian akar itu yang mengalami pertumbuhan paling cepat adalah di bagian ujungnya. Adalah kita bahas sekarang mengenai struktur anatomi dari akar. Baiklah, di sini Miss sudah memiliki gambar akar. Nah, kita akan potong di bagian sini. Jadi mengiris secara membujur. Ini akan terlihat seperti ini irisannya. Ya. Jadi di sini ada bagian nomor 1, ada bagian nomor 2, dan ada bagian nomor 3. Marilah kita bahas masing-masing bagiannya. Yang pertama, yang ini ya, ini merupakan daerah pembelahan sel, ya daerah pembelahan sel. Nah, di sini daerah pembelahan sel ini dilindungi oleh tudung akar dan berada pada bagian ujung akar. Jadi daerah pembelahan sel ini dilindungi oleh tudung akar. Nah, kita misalkan ya spidol yang Miss pegang ini sebagai akar. Nah, kalau misalnya kalian lihat bagian ujung yang dimaksud ini tidak menunjukkan paling ujung ya, justru di sini di gambarnya. Nah, pengertiannya seperti ini. Kalau ini kan misalkan sebagai akar, inilah bagian ujungnya. Ya, inilah daerah pembelahan selnya. Sedangkan tudung akarnya yang mana? Yang ini. Ya, jadi pada daerah pembelahan sel itu dilindungi oleh tudung akar. Nah, tudung akar ini akan menghasilkan lendir yang bisa melumasi tanah sehingga nanti dapat mempermudah akar untuk menembusnya. Ya, jadi karena tekstur tanah itu kasar, maka diperlukan lendir untuk mempermudah akar menembus tanah. Nah, di sini sel-sel pada daerah pembelahan sel ini bersifat meristematik. Jadi kan tentu selalu mendengar istilah ini ya, meristematik, yaitu artinya mudah membelah. Nah, di sini sel-sel tersebut dapat membelah secara mitosis sehingga akan dihasilkan banyak sel. Sehingga daerah pembelahan sel ini disebut juga dengan daerah meristem. Baiklah, karena kita sudah membahas mengenai daerah pembelahan sel, maka kami cukupkan untuk pembahasan ini akan dilanjutkan pada bagian nomor 2, yaitu daerah pemanjangan sel. Nah, di sini pada daerah pemanjangan sel atau daerah elongasi, ya dari katanya long, yaitu panjang. Nah, di sini sel-sel yang terdapat pada daerah pemanjangan ini ukurannya panjang. Jadi apa fungsinya ya? Nah, di sini pemanjangan sel ini berguna untuk menekan ujung akar agar dapat menembus tanah sehingga akar itu memanjang. Ya, jadi kalian tahu kan bahwa tumbuhan itu berdiam diri di tempat, ya tidak bergerak, tetapi dia memerlukan air. Air itu di dalam tanah tidak hanya terpusat pada satu posisi saja, tapi bisa menyebar. Ya, jadi inilah fungsinya akar itu memanjang. Jadi untuk tumbuhan itu memperoleh air yang lebih banyak dari dalam tanah. Baiklah, itu dia pembahasan mengenai bagian kedua ini, yaitu daerah pemanjangan sel atau daerah elongasi. Kita lanjut pada daerah nomor 3. Daerah nomor 3 itu adalah daerah diferensiasi, berbeda. Nah, di sini sel-sel yang terletak pada pangkal dari daerah pemanjangan itu akan mengalami diferensiasi, yaitu perbedaan untuk menuju pada struktur dan fungsi tertentu. Nah, pada daerah diferensiasi ini juga
juga dilengkapi dengan rambut akar ya. Bisa kalian perhatikan, ini rambut akar. Fungsi dari rambut akar itu sendiri adalah untuk memperluas bidang penyerapan. Ya. Baiklah, karena pembahasan mengenai daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi sudah kita bahas, maka Miss akan lanjutkan mengenai macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai struktur anatomi akar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi kita bisa lihat ya, berdasarkan asal sel yang melakukan pembelahan, jadi macam-macam pertumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan primer dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Ya. Nah, pada pembahasan mengenai pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, anak-anak akan banyak sekali melihat istilah meristem, ya, jaringan meristem, jaringan yang aktif membelah. Nah, jadi untuk lebih memahami lagi mengenai jaringan meristem, sebelum kita membahas pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, maka kita membahas terlebih dahulu mengenai jaringan meristem. Baiklah, jaringan meristem, jadi berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Di sini jaringan meristem primer itu merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Nah, contoh dari jaringan meristem primer adalah pada ujung batang dan pada ujung akar. Nah, di sini jaringan meristem primer ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan memanjang. Ya, jadi batang itu tambah tinggi dan akar itu tambah panjang. Seperti itu. Sedangkan jaringan meristem sekunder itu merupakan jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa. Nah, contoh dari jaringan meristem sekunder adalah kambium vaskuler atau kambium pembuluh dan kambium gabus. Nah, di sini jaringan meristem sekunder itu menyebabkan pertumbuhan melebar atau membesar. Jadi batang itu akan mengalami pembesaran atau melebar, ya, khususnya pada batang yang memiliki jaringan kambium. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya. Sekarang kita akan membahas mengenai jaringan meristem berdasarkan letaknya. Ya, jadi berdasarkan letaknya ya. Ini dibedakan menjadi tiga. Ada jaringan meristem apikal, ada jaringan meristem interkalar, dan ada jaringan meristem lateral. Nah, di sini jaringan meristem apikal itu apex ya, terletak di ujung. Apex itu artinya ujung. Nah, di sini jaringan meristem apikal terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Jaringan yang terbentuk dari meristem apikal ini disebut dengan jaringan primer. Ya. Adapun gambar dari jaringan meristem apikal adalah sebagai berikut. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai jaringan meristem apikal. Marilah kita lanjut pada jaringan meristem interkalar. Jadi inter itu artinya antara ya, di antara. Nah, jaringan meristem interkalar ini terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contohnya, tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah pada batang rumput-rumputan atau gramine. Jadi di sini fungsi dari jaringan meristem interkalar itu untuk pemanjangan batang sebelum tumbuh bunga. Ya. Adapun gambar dari jaringan meristem interkalar adalah sebagai berikut. Berikutnya, setelah
setelah kita membahas mengenai jaringan meristem interkalar, marilah kita bahas jaringan meristem lateral. Jadi jaringan meristem lateral itu terletak di samping. Nah, meristem lateral ini disebut juga sebagai kambium. Nah, di sini meristem lateral itu menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan melebar atau membesar bagi bagian tumbuh-tumbuhan, misalnya batang yang memiliki kambium. Untuk gambar jaringan meristem lateral adalah sebagai berikut. Baiklah anak-anak, tadi Miss sudah menjelaskan mengenai struktur anatomi akar, lalu juga Miss menjelaskan mengenai jaringan meristem yang berdasarkan asal terbentuknya dan juga berdasarkan letaknya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mulai membahas mengenai macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Baiklah, sekian yang dapat Miss sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Miss tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.